Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel InCap, channel yang membahas seputar informasi kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali kami berbagi terkait pemutakhiran data non-ASN, yaitu khusus lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi yang perlu kami tekankan di sini adalah itu pemutakhiran data non-ASN. Ya, jadi di sini hanya ada pemutakhiran atau pengupdatean data sehingga data ASN itu menjadi data terkini. Misalnya ada yang berubah jabatan atau misalnya ada yang mengalami peningkatan pendidikan seperti itu. Jadi bukan pendataan yang baru. Jadi setelah kita membuka link yang tersedia itu akan muncul tampilan form seperti ini. Di sini kita memasukkan nomor peserta sesuai dengan yang tertera di kartu ujian. Jadi di sini kita masukkan nomor pesertanya itu tanpa garis datar. Untuk di password itu sama, kita masukkan kembali nomor peserta ujian seperti yang di atas. Kemudian selanjutnya kita lakukan klik pada tombol sign in. Jika nomor peserta yang dimasukkan itu benar, akan muncul notifikasi login berhasil dan akan muncul itu tampilan dashboard dari aplikasi pemutakhiran data non-ASN ini. Nah, di sini akan muncul nama peserta beserta nomor pesertanya. Kemudian di jendela sebelah kanan itu akan muncul itu kategori pesertanya. Dan di sini tertulis R3. Seterusnya kita scroll ke bawah, di sini akan ada petunjuk pengisian. Jadi ini silakan Bapak Ibu atau teman-teman membaca terlebih dahulu dengan seksama petunjuk pengisian yang ada. Nah, itu yang perlu saya tekankan di sini. Semua dokumen yang diperlukan itu harus sudah ada scan-nya disimpan di dalam laptop yang digunakan untuk melakukan pengisian. Karena aplikasi ini itu dia tidak akan bisa terkirim kalau ada satu dokumen yang tidak ada. Jadi sebelum melakukan pengisian diharapkan agar sudah menyiapkan semua dokumen. Selanjutnya kita scroll ke bawah, ini ada di jendela bagian tengah. Itu ada lagi data pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024. Nah, selanjutnya kita ke pemutakhiran data. Di sini akan ada isian NIK. Jadi di sini silakan dimasukkan NIK teman-teman dengan benar. Nah, ini saya masukkan asal-asalan saja. Seterusnya setelah kita memasukkan NIK, itu di bawahnya ada tanggal lahir. Jadi di situ teman-teman silahkan memasukkan tanggal lahir yang benar. Nah, di sini dimulai dari harinya, kemudian atau tanggalnya, kemudian di bulan dan terakhir tahun. Jadi misalnya saya masukkan 0101 1992 seperti itu. Kemudian di sini untuk nomor HP-nya di sini yang terhubung dengan WA itu dimasukkan juga seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya pendidikan saat pendataan di tahun 2022. Nah, jadi di sini kita memilih pendidikan apakah sekolah dasar, apakah SLTP, ataukah SLTA, ataukah misalnya SMK. Jadi kalau misalnya kita di SMA itu kita pilih SLTA. Nah, seterusnya di sini di jurusan itu kita harus mengetikkan dulu beberapa karakter. Misalnya SMA jurusan IPS seperti itu, atau misalnya SMA jurusan IPA. Nah, setelah kita mengetikkan beberapa karakter dan muncul, kemudian itulah yang kita klik. Seperti itu. Seterusnya di sini ada pendidikan terakhir atau pendidikan saat ini. Jadi inilah yang perlu kita mutakhirkan. Misalnya di tahun 2025 ini kita sudah misalnya sudah S1, ini di sini kita pilih S1.
Tetapi kalau misalnya kita tidak mengalami perubahan pendidikan itu, kita tetap masukkan SLTA sama seperti saat pendataan. Jadi di sini kita tetap masukkan SLTA seperti itu. Nah, di sini juga kita ada sarjana, ada diploma. Jadi di sini khusus untuk pendidikannya. Nanti setelah memilih pendidikan, baru di bawahnya ada jurusan. Nah, jadi ini saya contohkan memasukkan lagi SLTA karena ini tidak mengalami peningkatan pendidikan. Nah, sama dengan di jurusan kita masukkan kembali itu SMA, IPS seperti itu. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi itu, di sini ada pengisian nomor ijazah. Nah, jadi di sini kita masukkan nomor ijazah yang terakhir. Jadi misalkan ijazah terakhir kita itu SMA, berarti itu yang kita input nomor ijazahnya. Nah, di sini ada lagi isian unit kerja saat ini. Nah, sama kita harus mengetikkan beberapa karakter agar pilihannya muncul. Ya, di sini saya contohkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, misalkan Bapak Ibu ada di sekolah, silakan ketik UPT, misalnya seperti ini, itu akan muncul semua UPT SD apa, seperti itu. Kalau TK apa, kemudian kalau misalnya kecamatan, ketik juga kecamatan, kemudian muncul, barulah dipilih. Nah, jadi untuk contoh saat ini itu saya masukkan BKPSDM ya, jadi ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, kemudian di sini bawahnya ada jabatan. Nah, di sini akan ada tersedia 4 pilihan. Ada tenaga teknis, ada tenaga guru, kesehatan, dan tenaga kependidikan. Nah, jadi silahkan disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, jika kita memilih tenaga teknis, itu akan muncul di bawah itu tidak akan ada pilihannya di sini untuk jabatan spesifik. Kemudian saya contohkan memilih tenaga teknis, kemudian tenaga guru. Ini barulah kita diharuskan untuk memilih apa, misalnya guru apa, misalnya guru TIK atau guru IPA seperti itu. Nah, jika kita memilih tenaga kesehatan, itu akan tampil juga subjabatan. Misalnya kita perawat ahli, bidan ahli, kemudian apoteker. Nah, jadi silahkan disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu saat ini. Di sini akan ada banyak pilihan untuk tenaga kesehatan. Jadi silahkan memilih pilihan yang tersedia. Seperti itu. Ini akan ada banyak ya, jadi ini tinggal di scroll ke atas ke bawah. Nah, kemudian terakhir di sini tenaga kependidikan, artinya ini adalah staf di sekolah. Kemudian di sini karena yang bersangkutan ini adalah tenaga teknis, jadi saya pilih tenaga teknis. Jadi tenaga teknis dengan tenaga kependidikan itu akan sama ya, tidak akan ada pilihan sub jabatannya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya lagi di sini adalah penguploadan dokumen, foto, kemudian ijazah terakhir, scan SK 2024, scan SK 2025, kemudian SPTJM yang sudah di TTE. Jadi ini semuanya asli ya. Terutama itu SPTJM itu harus di TTE oleh pejabat eselon 2 bagi yang di dinas, kemudian untuk kecamatan kelurahan itu di TTE oleh Pak Camat. Nah, jadi ini kita browse, kita cari untuk fotonya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal itu semua dokumen harus sudah ada. Jadi ini sudah ada fotonya. Nah, ini contoh saja ya, jadi mukanya saya blur. Kemudian di sini di scan ijazah juga sama, kita browse. Jadi untuk ukurannya itu untuk ijazah dan SK itu harus kurang dari 1 MB. Nah, ini SK-nya. SK 2024, kemudian scan SK asli 2025.
Jadi semuanya harus yang asli. Nah, di sini untuk SPTJM itu kita browse juga. Jadi ini yang sudah di TTE ya. Jadi itu filenya langsung diunduh. Kemudian di sini akan ada pemeriksaan TTE. Jadi kalau misalnya TTE-nya valid itu akan seperti ini. Oke, jadi kita sisa klik OK. Nah, kemudian semua sudah terpilih di sini. Kita terakhir klik tombol kirim agar data kita tersimpan. Kalau misalnya ada dokumen yang tidak ada, itu tidak akan bisa terklik tombol kirimnya. Ini sudah berhasil disimpan. Kemudian setelah itu di sini akan muncul kembali data-data kita yang tadi sudah kita isikan. Nah, jika ada yang salah, di sini juga masih disediakan tombol edit. Paling bawah di sini ada tombol editnya. Ini bisa kita lihat dokumen-dokumen yang sudah kita upload. Nah, di paling bawah itu ada tombol edit. Oke, jadi mungkin seperti itu video kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.